pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil Bapa. Kau yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Kau selalu ada, selalu ada, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih sama Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama belajar tentang kasih Allah dalam Efesus 3 ayat 14-21. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus mengasihi kami, Tuhan Yesus yang memberikan segala kasih-Nya kepada kami. Bapak, kami sebenarnya akan mendengar setiap renungan firman-Mu, Kau yang pimpin setiap kami agar kami dapat mengetahui apa yang Engkau berikan kepada kami.
Tuhan, ini kami, ini panggilan kami, ini pelayanan kami. Masih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Tetapi kita akan lebih menyoroti di ayat yang ke 18 sampai 20. Saya akan bacakan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Oke. Kita pernah tidak mengukur kasih teman, kasih orang tua, atau kasih pasangan kita, seberapa dia mengasihi saya, seberapa dia mencintai saya. Dan kadang kita suka mengukur dengan pengetahuan kita. Bahkan kita suka mengukur pengetahuan kasih Allah dengan pengetahuan kita. Padahal sudah jelas di dalam Alkitab bahwa kasih-Nya melampaui segala pengetahuan. Kita yakin dan percaya bahwa hari-hari, tiap-tiap hari kasih Allah ada di dalam hidup kita. Bahwa panjangnya, lebarnya, tingginya tidak terselami, bahkan tidak terukur kasih Kristus kepada kita. Kita bisa bernafas, kita bisa membuka mata, kita bisa bersaat teduh, kita masih bisa beraktivitas. Itu semua karena kasih Allah. Tetapi kadang kita menilai kasih Allah lewat pengetahuan kita atau lewat akal budi kita, lewat apa yang kita punya. Kita mengasihi Allah dengan akal budi. Tetapi seperti yang di ayat 19 tadi, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Artinya apa? Bahwa kita harus mengenal kasih Allah adalah lewat Roh Kudus, kepenuhan Allah, bukan dengan akal budi kita sendiri. Akal budi kita sendiri membuat kita berpikir bahwa kasih Allah tidak nyata. Istilahnya akal budi kita membatasi kita untuk mengerti kasih Allah. Padahal kasih Allah tidak terlampaui semua pengetahuan, tidak terlampaui semua apa yang ada di dunia ini. Dan bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Kita pasti punya mimpi, kita pasti punya cita-cita, kita pasti punya sesuatu hal yang kita inginkan. Seperti saya S2 mau lanjut ke Amerika atau mau kemana, kemudian seperti ini. Tapi apakah yang kita rencanakan, yang sering kita doakan, yang sering kita pikirkan menjadi sesuai kehendak Allah? Kita tahu bahwa saya merasa banyak hal dalam rencana saya yang dahulu menjadi gagal. Tapi saya percaya, saya yakin bahwa kasih Allah dan apa yang Tuhan berikan kepada kita saat ini adalah yang terbaik dari yang baik. Kita tahu bahwa semuanya itu lebih dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Bahkan hanya bagi Dialah Ia bisa melakukan yang lebih dari apa yang kita impikan atau kita inginkan. Karena apa? Kalau kita menilai kasih Allah lewat pengetahuan kita menilai kasih Allah lewat apa yang kita punya, hal itu tidak akan pernah selaras. Tetapi kalau kita menilai kasih Allah dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sendiri memberikan kasih-Nya dengan luar biasa, dengan baik, sesuai dengan kehendak dan kebutuhan kita. Kita tahu bahwa apa yang kita rencanakan pasti otomatis kita doakan, kita usahakan. Tuhan mendengar, kita percaya itu.
Tetapi apakah itu sesuai dengan kehendak Allah? Sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa yang bekerja di dalam kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di dalam diri kita untuk membuat kita mengetahui tentang kasih Allah. Dan kita bisa berpikir tentang bagaimana Allah membuat kita sesuai dengan kehendaknya, dengan sesuai apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang namanya mimpi, yang namanya cita-cita, kita sebagai manusia pasti ingin semuanya tercapai. Tapi kita lihat apakah hal yang kita inginkan atau cita-citakan sesuai dengan apa yang Yesus berikan atau apa yang Yesus kehendaki. Saat ini jika kita masih menghitung kasih Allah dengan pengetahuan kita, dengan akal budi kita, dengan apapun itu, kita percaya bahwa kasih Allah tuh nggak terlampaui sama akal budi kita, nggak terlampaui sama apa yang kita pikirkan. Kenapa? Karena yang bekerja dalam diri kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengerti kasih Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih baik atau jauh lebih banyak. Intinya, banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita untuk terus menjadi sesuai dengan kehendaknya. Hal itu cuma-cuma, gratis. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kita sering salah minggu ya Bapak Ibu Saudara. Tahu lagunya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Dan kita percaya bahwa hal itu nyata. Hal itu memang benar adanya, bahwa kasih Allah benar-benar dalam, setinggi, dan selebar tak terhingga. Kasih Allah luar biasa dalam hidup kita. Keinginan kita, cita-cita kita, Ia dengarkan, Ia wujudkan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan apa yang Ia mau. Doa kita yang ada di pikiran kita, rencana kita, Ia dapat melakukan jauh lebih banyak. Kita akan ke ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta supaya berdasar di dalam kasih. Kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Kalau kita punya, bisa bernubuat, bisa menyembuhkan orang sakit, tapi kita tidak memiliki kasih, berarti itu sama saja. Dan kita harus berakar di dalam kasih. Kasih seperti kasih Kristus, yang dalamnya, tingginya nggak terselami. Yang apa yang Ia lakukan terhadap kita, kita bisa melakukan bersama dengan Roh Kudus. Bukan dengan otak, bukan dengan akal budi kita sendiri. Berakar dalam kasih Kristus. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan menubuhkan kamu oleh Rohnya di dalam hatimu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. 16-17. Kita bisa mendapatkan apa dalam hari ini dengan perikop doa Paulus? Menurut kekayaan, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan dan kemuliaan menguatkan dan meneguhkan hatimu, meneguhkan kamu oleh Rohnya di dalam hatimu. Yang kedua, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Meneguhkan dan menguatkan, Kristus berdiam di dalam dirimu, dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Kasih apa? Kasih Kristus. Kemudian
dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya dalam kasih Kristus. Yang keempat, bahwa kasih Kristus itu tidak terhingga, tidak terselami, dan tidak terlampaui oleh siapapun. Jangan dinilai kasih Kristus dengan akal budi, sekali lagi. Tidak akan pernah sampai. Kemudian, yang keempat, bagi Dialah yang melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan atau kita doakan. Kita tahu, seperti yang saya bilang tadi, kalau kasih Allah jangan dinilai pakai akal budi. Saat ini saya memiliki ilustrasi. Ada salah satu pendeta di salah satu gereja kecil di salah satu desa. Jemaatnya cuma 10, 15. Ketika ia belajar pada suatu malam hari, ia belajar tentang firman Allah. Kemudian minggunya khotbah, dia melihat ada seorang ibu-ibu yang jalannya sudah pincang, jalannya sudah nggak benar. Kemudian selesai ibadah, Pak Pendeta ini mendatangi ibu sambil bertanya, "Ibu, bagaimana kabarnya?" Ibu ini setia sekali ke gereja. Ibu ini menjawab, "Saya baik, Pak Pendeta. Saya keadaan sehat." Mereka ngobrol lama, sampai akhirnya ibu ini bertanya kepada Pak Pendeta, "Saya pernah menilai kasih Allah dengan pengetahuan saya. Saya pernah menilai kasih Allah dengan akal budi saya. Saya pernah menilai iman saya dengan akal budi saya." Kemudian Pak Pendeta ini tersenyum mendengar pertanyaan ibu itu. Lalu Pak Pendeta ini menjawab, "Kita tahu bahwa ibu sehat, ibu bisa ke gereja pada pagi hari ini, itu karena kasih Allah. Kita tahu bahwa kalau secara nalar manusia, dengan keadaan ibu yang seperti ini, pasti susah untuk berjalan. Tapi kasih Allah memberikan kita untuk bisa beribadah kepadanya. Bisa berjalan, ibu bisa diantar oleh cucunya untuk ke gereja. Kita percaya bahwa tanpa kasih Allah, Bu, kita nggak akan pernah bisa hadir di tempat ini." Kemudian itu ibu itu bertanya lagi, "Tapi Pak Pendeta, saya pernah berdoa dan saya pernah memikirkan hal-hal yang saya cita-citakan waktu saya masih muda dahulu. Saya ingin seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi semua apa yang saya rencanakan gagal, Pak Pendeta." Pak Pendeta ini menjawab, "Apapun yang ibu inginkan, ibu cita-citakan, bagi Dialah yang dapat melampaui lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Rencana ibu tidak gagal, tapi rencana ibu Tuhan perbarui, Tuhan berikan yang terbaik. Dengan cara apa? Dengan cara hal-hal yang mungkin tidak terlampaui oleh akal kita sendiri. Banyak hal yang terkadang ibu pikir bahwa kita bisa menghitung kasih Allah step by step, tapi tidak. Kasih Allah jauh lebih banyak, jauh melampaui segala apa yang kita pikirkan. Lalu ibu ini bilang ke Pak Pendeta, "Pak Pendeta, saya merasa terima kasih buat jawaban-jawaban dari Pak Pendeta. Kenapa? Karena saya selalu mengukur apa yang saya punya dalam akal budi saya, bukan karena Roh Kudus." Pak Pendeta ini lalu berdoa, lalu
bergandengan tangan dengan ibu ini, berdoa. Setelah berdoa, ibu ini pulang ke rumahnya. Ya, dijemput cucunya naik motor. Dan hal yang tidak ia duga, anaknya yang jarang pulang itu pulang pada hari Minggu itu. Setelah ibu ini berbincang dengan Pak Pendeta, ibu ini merasa bersyukur karena apa yang telah Tuhan kasih lewat hal-hal kecil saja. Itu berarti kasihnya melampaui dari segala apapun yang kita pikirkan. Kita nggak pernah bisa bernafas kalau tidak karena kasih Allah. Kita tak akan pernah bisa memuji namanya kalau bukan karena kasih Allah. Jadi hari ini kita dapat banyak belajar bahwa jangan pernah menghitung kasih Allah lewat pengetahuan. Jangan pernah ragukan Allah bahwa ia dapat melakukan segala jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Dan kita harus berakar dalam kasih, kemudian bisa meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hati. Sekian dari renungan pada siang hari ini. Kita mau berdoa untuk menyerahkan segalanya kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus mengasihi kami. Tuhan, terima kasih buat setiap kasih-Mu, terima kasih buat setiap pelindungan-Mu. Kami bisa mendengarkan firman-Mu dan mendapatkan banyak hal yang bisa kami terima, Bapa, kami yakin dan percaya dengan apa yang kami berikan kepadamu, dengan apa yang Kau berikan kepada kami, semua turut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu.